Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NIM G211230065. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir praktikum rekayasa perangkat lunak di web Replit. Pertama-tama di sini kita masuk ke Replitnya. Tema saya yang dibuat aplikasi adalah aplikasi sistem informasi data mahasiswa. Pertama-tama kita membuat ini mahasiswanya dulu. Buka sel, terus ketik Python manage startup mahasiswa. Setelah itu kalau ditekan enter nanti akan muncul mahasiswa ini. Selanjutnya tambahkan mahasiswa di Jungle Project setting. Ini di install apps, tambahkan mahasiswa. Setelah itu kita membuat model mahasiswa. Di mahasiswa, terus tambahkan ini ada mahasiswa, ada kelas mahasiswa, kelas dosen, kelas mata kuliah, kelas mahasiswa yang diisi oleh NIM, nama, prodi, angkatan, dan alamat. Kalau kelas dosen diisi NIDN, nama, jabatan, prodi. Kalau kelas mata kuliah diisi kode, nama, SKS, dan semester. Kalau kelas ruangan, kode, nama, kapasitas. Kalau kelas jadwal ada hari, jam, mata kuliah, dosen, dan ruangan. Kalau kelas KRS ada mahasiswa, mata kuliah, semester. Kalau kelas nilai ada mahasiswa, mata kuliah, nilai, angka, dan grade. Selanjutnya kita buat migration database. Bisa dan ketik Python mana maka migration, lalu kita enter. Setelah itu ketik lagi Python manage migration. Python manage migration tadi untuk membuat file migrasi berdasarkan bahan model. Kalau Python manage migrate menjalankan migrasi dan membuat tabel di database. Setelah itu buat view root mahasiswa tadi, terus view. Kode ini berisi fungsi-fungsi view di Django yang menangani proses tampilan dan CRUD untuk seluruh data. Pertama nih, indeks menampilkan halaman utama. Terus ada mahasiswa
Ini untuk mahasiswa, dosen, ada mahasiswa untuk mahasiswa list untuk menampilkan semua data. Ini ada mahasiswa grade untuk tambah data. Dan di sini ada mahasiswa edit untuk mengedit data mahasiswa. Dan ada mahasiswa delete untuk menghapus mahasiswa. Dan ada dosen list untuk menampilkan semua dosen, data dosen. Dan ada dosen create untuk menghapus dosen, data dosen. Ada dosen edit untuk mengedit data dosen. Ada dosen delete untuk menghapus data dosen. Terus ada mata kuliah list untuk menampilkan semua data mata kuliah. Dan ada mata kuliah grade untuk menambahkan mata kuliah. Dan ada mata kuliah edit untuk mengedit mata kuliah. Dan ada mata kuliah delete untuk menghapus mata kuliah. Dan ada ruangan list untuk menampilkan semua data ruangan. Dan ada ruangan grade untuk menambahkan data ruangan. Dan ada data ruangan edit untuk mengedit ruangan. Dan ada ruangan delete untuk hapus ruangan. Dan ada jadwal untuk melihat seluruh jadwal kuliah, mata kuliah. Dan ada jadwal grade untuk menghapus jadwal mata kuliah. Dan ada jadwal edit untuk untuk mengedit jadwal mata kuliah. Dan ada jadwal delete untuk hapus mata kuliah. Dan ada KRS list untuk menampilkan seluruh KRS mahasiswa. Ada KRS grade untuk menambah KRS mahasiswa. Ada KRS edit untuk mengedit KRS. Ada delete untuk menghapus KRS. Ada nilai list untuk menampilkan seluruh data nilai mahasiswa. Ada nilai grade untuk menambah nilai mahasiswa, menambah data nilai mahasiswa. Ada nilai edit untuk mengedit nilai mahasiswa. Ada nilai delete untuk menghapus nilai data mahasiswa. Selanjutnya kita buat URL routing. Pilih mahasiswa tadi, terus ketik pilih URL file. Kode ini berisi daftar URL routing yang menghubungkan setiap alamat URL dan fungsi view-nya. Setiap bagian mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, ruangan, KRS, dan nilai memiliki URL untuk list, create, edit, dan delete, sehingga sistem dapat menjalankan semua operasi crud. Selanjutnya, edit file URL di The Django Project. Terus pilih URL play. Di sini yang paling bawah ini kita edit menjadi from The Django URL import path, tambahkan include. Terus yang URL path ditambahkan path include mahasiswa URLs. Setelah itu buat form HTML manual. Ini pilih mahasiswa, terus ini buat folder template yang seperti ini. Terus dalamnya buat HTML-nya. Ini yang pertama HTML base HTML. Ini ada template dasar base HTML.
yang mengatur tampilan utama aplikasi. Ada sidebar berisi menu navigasi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain. Terus ada main area. Tempat halaman lain menampilkan konten. Itu CSS ini mengatur tampilan modern, sidebar biru, tabel rapi, font bagus, tombol slide. Halaman lain cukup memakai Express HTML. Lalu Express HTML itu seperti ini di atasnya ada Express HTML itu, lalu mengisi bagian blok konten. Fungsinya membuat layout yang sama untuk semua halaman. Di sini ada judul sistem informasi akademik. Ini juga ada judul sistem informasi mahasiswa. Ada dashboard mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, jadwal, LS, nilai. Terus indeks buat indeks HTML. Ini halaman dashboard yang ditampilkan sebagai login atau saat membuka aplikasi menggunakan Express HTML sehingga mengikuti layout utama. Ada header, banner, biru berisi judul aplikasi. Ada kartu profil yang menampilkan foto, nama, NIM, dan deskripsi aplikasi. Di bawahnya ada menu grid berisi 7 menu utama: mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, jadwal, KRS, dan nilai. Setiap menu dibuat sebagai create dengan ikon judul dan deskripsi singkat. CSS ini digunakan untuk membuat tampilan modern, rapi, showdown, effect, dan layout grid. Fungsinya menjadi halaman utama yang menghubungkan ke semua fitur aplikasi akademik. Tampilan dashboardnya seperti ini. Ada judul, foto profil, nama, NIM, judul aplikasi. Di sini ada di sini juga selanjutnya buat mahasiswa list. Template ini HTML ini menampilkan daftar mahasiswa dalam bentuk tabel. Di sini ada nama data mahasiswa. Terus ada tombol tambah mahasiswa untuk menambahkan data baru. Tabel menampilkan kolom NIM, nama, prodi, angkatan, dan aksi. Pada bagian aksi tersedia tombol edit dan hapus untuk setiap mahasiswa. Bagian CSS membuat tabel rapi, header berwarna biru, garis selang-seling, dan teks rata tengah. Intinya halaman ini untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data mahasiswa. Contohnya seperti ini halaman mahasiswanya, data mahasiswa.
Selanjutnya buat mahasiswa grade. Di sini HTML ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa. Di dalamnya terdapat form berisi untuk NIM, nama, prodi, angkatan, dan alamat. Ini ada tulisan tambah mahasiswa. Setelah semua data diisi, pengguna menekan tombol simpan untuk mengirim data ke server. Tampilan dibuat rapi dengan cat putih, bayangan lembut, dan form yang sudah diberi sering. Intinya halaman ini halaman untuk mengisi dan menyimpan data data mahasiswa baru. Contohnya ini tambah mahasiswa, terus masukkan NIM, terus masukkan nama, terus masukkan prodi ilmu komunikasi angkatan 2023, nama Jakarta, terus simpan. Dan sini sudah muncul NIM G21230171, nama Amirul Jaki, prodi ilmu komunikasi angkatan 2023. Setelah itu kita buat mahasiswa edit HTML. Template ini digunakan untuk mengedit data mahasiswa yang sudah ada. Isinya form yang otomatis terisi dengan data. Ini ada tulisan edit mahasiswa yang berisi ada NIM, nama, prodi, angkatan, dan alamat. Pengguna bisa mengubah nilai tersebut, lalu menekan tombol update untuk menyimpan perubahan. Singkatnya, halaman untuk memperbarui data mahasiswa yang sudah terdaftar. Contohnya seperti ini. Ini ada ID ke-6, kita edit. Prodinya kita ganti sistem informasi, angkatannya kita ganti. Terus kita klik update. Ini sudah berganti prodinya sistem informasi. Selanjutnya kita buat mahasiswa delete. Di dalam template ini adalah halaman konfigurasi menghapus mahasiswa. Udah menghapus. Pengguna ditanya apakah yakin ingin menghapus nama mahasiswa, lalu diberi dua pilihan. Pilihan yaitu ya hapus, menghapus data dari database. Terus ada batal, kembali ke daftar mahasiswa. Singkatnya, halaman untuk memastikan sebelumnya data mahasiswa dihapus. Contohnya seperti ini. Ini video ke-6, kita hapus, tampilannya seperti ini. Terus ya hapus, video ke-6 sudah kehapus. Selanjutnya kita buat dosen list. Dalam
ini kode ini ada judul data dosen, halaman daftar data dosen. Fungsinya menampilkan tabel berisi NIDN, nama, jabatan, dan prodi dan aksi. Tombol tambah dosen untuk menambah data baru. Tombol edit dan hapus. Untuk setiap baris dosen. Singkatnya halaman untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data dosen. Seperti ini. Ini tampilan aplikasinya. Selanjutnya kita buat dosen grade. Template ini digunakan untuk menambah data dosen baru. Template menggunakan form yang berisi beberapa field, yaitu ada NIDN, nama, jabatan, dan prodi yang diambil dari daftar prodi. Semua input dibuat rapi dengan gaya CSS. Saat tombol simpan ditekan, form akan mengirim data menggunakan metode post, dan Django akan menyimpan data dosen tersebut ke database. Tampilannya seperti ini. Tambah dosen, ini kita masukkan namanya, kategoritis, prodinya dosen tetap, prodisnya teknik format, prodinya tadi informatika, klik simpan, dan ini idenya sudah ada. Selanjutnya kita buat dosen edit HTML. Template ini digunakan untuk mengedit data dosen yang sudah ada. Form otomatis menampilkan data lama, yaitu ada NIDN, nama, jabatan, dan prodi melalui variabel OBJ, sehingga user tinggal memperbarui isinya. Setelah itu update ditekan, dan data yang diubah akan dikirim dengan metode post dan disimpan kembali ke database. Seperti ini. Kita klik edit, lalu jabatannya kita ganti kaprodi, tekan update, dan ini sudah menjadi kaprodi. Selanjutnya kita buat dosen delete. Template ini membuat halaman konfirmasi penghapusan dosen. Halaman menampilkan pesan yakin ingin menghapus menggunakan data dosen OBJ nama dan OBJ NIDN. Tempat form post dengan CSRF token untuk benar-benar menghapus data. Ketika tombol ya hapus ditekan, tombol batal akan kembali ke data dosen tanpa menghapus apapun. Seperti ini. ID 6 kita klik hapus, terus ya hapus, dan ID 6 sudah kehapus.
Selanjutnya kita membuat mata kuliah list. Template ini menampilkan daftar mata kuliah dan dalam bentuk tabel. Setiap baris menunjukkan ada kode, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester, dan aksi. Dan ada tombol tambah mata kuliah. Untuk menuju halaman tambah data, serta tombol edit dan hapus pada setiap baris untuk mengubah atau menghapus data. Jika belum ada data, tabel menampilkan pesan belum ada data seperti ini. Mata kuliah ini tampilannya data mata kuliah. Selanjutnya buat mata kuliah grade. Template ini digunakan untuk menambah mata kuliah baru. Form berisi input untuk kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Semua data diisi lalu dikirim dengan tombol simpan. Form juga menggunakan CSRF token agar aman. Tampilannya seperti ini. Tambah nama mata kuliah, kasih bahasa Indonesia SKS 5 semester 5, maaf, SKS nya 2 semester 5. Klik simpan. Ya, sini sudah menambahkan. Selanjutnya buat mata kuliah edit. Template ini dipakai untuk mengedit data mata kuliah. Form sudah berisi otomatis dengan data lama OBJ, yaitu ada pada mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Penggunaan cukup mengubah nilai yang diperlukan lalu menekan update. Untuk menyimpan perubahan, form juga menggunakan CSRF token untuk keamanan. Tampilannya seperti ini. Klik edit, kita ubah SKS nya menjadi 3, terus semesternya menjadi 4. Klik update, dan ini sudah berubah, SKS nya 3, semesternya 4. Terus kita buat mata kuliah delete HTML. Template ini menggunakan halaman konfirmasi penghapusan mata kuliah. Di dalamnya tertulis nama dan kode MK yang akan dihapus. Jika tombol ya hapus ditekan, pas data dihapus. Jika
tombol batal, pengguna kembali ke daftar mata kuliah. Seperti ini. Klik hapus. Iya, hapus. Mata kuliah sudah konfirmasi kita hapus. Selanjutnya buat ruangan list. Template ini digunakan untuk menampilkan data ruangan dalam tabel. Di dalam tabel ditampilkan kode, nama ruangan, kapasitas, dan absi. Setiap data memiliki tombol edit untuk mengubah ruangan dan hapus. Untuk menghapusnya, di atas tabel ada tombol tambah ruangan untuk menambah ruangan baru. Seluruh tampilan tabel sudah diseling agar rapi dan mudah dibaca. Seperti ini. Dan ini tampilan data ruangan. Selanjutnya buat ruangan create HTML. Template ini digunakan untuk menambah data ruangan. Di dalam form pengguna mengisi ada kode ruangan, nama ruangan, dan kapasitas. Lalu menekan tombol simpan untuk menyimpan data. Font juga berisi tampilan rapi dengan cat putih dan halaman input yang tertata. Tampilannya seperti ini. Tambah ruangan, kode ruangannya, bentar, tambah ruangan, kode ruangan, nama ruangannya kita kasih lab komputer 2, kapasitasnya kita kasih 70, klik simpan. Dan ini sudah ada di daftar data mahasiswa. Selanjutnya buat ruangan edit. Template ini digunakan untuk mengedit data ruangan. Form menampilkan data lama berupa ada kode ruangan, nama ruangan, dan kapasitas ruangan melalui file bj. Setelah diperbaiki, tombol update akan mengirim perubahan dengan metode post dan menyimpan data ruangan yang sudah diperbarui. Tampilannya seperti ini. Edit ruangan. Nama ruangannya kita ganti lab komputer 1. Kapasitas ruangan kita ganti 10. Klik update. Dan ini sudah berganti menjadi lab komputer 1 dan kapasitas ruangannya 10. Selanjutnya kita buat ruangan delete. Template ini adalah konfigurasi untuk menghapus ruangan. Kita menampilkan nama dan kode ruangan yang akan dihapus. Jika tombol ya ditekan, data dihapus melalui metode post. Jika memilih batal, pengguna kembali ke daftar ruangan, ke daftar data ruangan. Seperti ini.
tampilannya kita hapus ID 6, terus ya hapus dan kembali ke data ruangan dan ID 6 sudah terhapus. Selanjutnya kita buat jadwal list. Template ini menampilkan daftar jadwal kuliah dalam bentuk tabel. Ada tombol, ini ada judul, data jadwal kuliah, ada tombol tambah kuliah untuk membuat data baru. Setiap baris tabel memiliki hari, jam kuliah, dosen, ruangan, dan aksi, serta tombol edit dan hapus untuk mengelola jadwal. Jika belum ada data muncul belum ada data, tampilannya seperti ini. Ini data jadwal kuliah, tampilan. Selanjutnya buat jadwal grade. Dalam tampilan ini, template ini digunakan untuk menambah jadwal kuliah baru. Form berisi input untuk hari, jam, mata kuliah, dosen, dan ruangan. Yang dipilih dari daftar yang sudah tersedia. Setelah semua data diisi, pengguna menekan tombol simpan untuk menyimpan jadwal ke database. Tampilannya seperti ini. Kita klik tambah, harinya kita hari Senin, jamnya kita jam 8, mata kuliahnya kita rekayasa perangkat lunak, dosennya Lenin Margarita, ruangannya kita pilih lab komputer 4. Setelah itu kita klik simpan. Ini sudah tersimpan. Setelah itu kita buat jadwal edit HTML. Template ini digunakan untuk mengedit jadwal kuliah. Isinya menampilkan form edit dalam field, ada hari, jam, mata kuliah, dropdown dari data, ada dosen, dropdown dari daftar dosen, ada ruangan, dropdown dari daftar ruangan. Nilai form otomatis terisi dari data jadwal yang sedang diedit OBJ. Jika opsi pada drop-down sama dengan data jadwal, maka otomatis selected. Setelah diedit, tekan tombol update, akan mengirim data via pos untuk menyimpan perubahan. Tampilannya seperti ini. Klik edit, ruangannya kita ganti dengan lab komputer 1. Klik update. Dan di sini ruangannya sudah terganti lab komputer 1. Setelah itu buat jadwal delete
HTML. Template ini menampilkan halaman konfigurasi penghapusan jadwal kuliah. Teksnya menyatakan apakah yakin akan menghapus jadwal mata kuliah, hari dan jam. Tombol yang mengirim permintaan penghapusan dan tombol batal kembali ke daftar jadwal. Tampilannya seperti ini. Klik hapus, klik ya hapus. ID-nya sudah terhapus. Selanjutnya kita buat KRS list. Template tersebut ini menampilkan halaman dashboard, halaman daftar data KRS. Isinya tombol ada data KRS, ada tombol tambah KRS, ada mahasiswa, tabel berisi mahasiswa, mata kuliah, semester, dan aksi. Jika data kosong muncul pesan belum ada data. Tabel sudah diberi gaya agar rapi, diberi CSS agar rapi dan berwarna. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan data KRS. Setelah itu buat KRS grid. Template tersebut ini menampilkan form untuk menambah data KRS. Di dalam form ada 3 inputan. Ini ada mahasiswa, ada pilih mahasiswa, pilih mata kuliah, ada semester. Setelah diisi, pengguna menekan tombol simpan untuk menambah data KRS baru. Form dibuat rapi dan terlihat putih dan solder. Tampilannya seperti ini. Klik tambah, pilih mahasiswa Kurniawan, pilih mata kuliah, rekayasa pengguna, semesternya kita kasih 4, klik simpan. Di sini sudah tersimpan rekayasa web semester 4. Setelah itu buat KRS edit. Template ini digunakan untuk mengedit data KRS. Di dalam form sudah terisi data lama, yaitu mahasiswa, otomatis beli mahasiswa yang sedang diedit, ada mata kuliah, otomatis membeli mata kuliah yang sesuai, ada semester, nilai semester yang sudah ada. Setelah diedit, pengguna menekan tombol update untuk menyimpan perubahan. Nah, seperti ini. Edit, semesternya kita ganti jadi 8. Klik update. Sudah diedit menjadi semester 8. Setelah itu kita buat KRS delete. Template ini digunakan untuk konfigurasi penghapusan KRS. Tampilan nama dan mata kuliah yang akan dihapus. Jika menekan tombol ya, dan KRS dihapus. Jika menekan tombol batal, kembali ke daftar KRS. Tampilannya seperti ini. Klik tombol hapus, klik tombol ya hapus, KRS sudah terhapus.
Selanjutnya buat nilai list. Template ini menampilkan daftar nilai mahasiswa. Tabel berisi nama mahasiswa, mata kuliah, nilai, angka, grade, dan aksi. Terdapat tombol edit, terdapat tombol input nilai, terdapat tombol input nilai. Untuk menambahkan dan serta edit dan hapus untuk mengelola data dan mengelola nilai yang sudah ada. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan data nilai mahasiswa. Selanjutnya buat nilai grade HTML. Template ini digunakan untuk menginput nilai mahasiswa. Form menyediakan pilihan ada mahasiswa, mata kuliah, masukkan nilai angka, serta memilih grade. Setelah diisi, tekan simpan untuk menambahkan data nilai. Tampilannya seperti ini. Klik input nilai, pilih mahasiswa, pilih mata kuliah, rekayasa pangkat. Nilainya kita kasih 100, grade-nya kita kasih A, klik simpan. Maaf, bentar, input nilai, saya kasih, bentar, input nilai mahasiswa kita pilih Kurniawan, mata kuliahnya kita pilih Internet of Things, angkanya kita pilih 99, grade-nya kita pilih A, klik simpan. Kurniawan, ini sudah ada Kurniawan Internet of Things. Setelah itu kita buat nilai edit HTML. Template ini digunakan untuk mengedit nilai mahasiswa. Anda dapat mengganti mahasiswa, mahasiswa, mata kuliah, nilai angka, dan grade. Setelah perubahan selesai, tekan update untuk menyimpan data baru. Tampilannya seperti ini. Klik edit, grade-nya kita ganti dengan B. Klik update. Ini sudah diedit menjadi grade B. Selanjutnya kita buat nilai delete. Template ini adalah konfigurasi penghapusan nilai mahasiswa. Pengguna diminta memasukkan apakah benar ingin menghapus nilai mahasiswa tersebut. Jika setuju, tekan tombol ya. Jika tidak, tekan tombol batal. Tampilannya seperti ini. Tekan hapus. Tekan ya hapus. Ini sudah terhapus.
Sekian dari saya, sekian dari pesantren saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.